LDI ini pinter-pinter orangnya. Aku lihat expo tadi saya terkagum-kagum itu ya. Jadi memang sebetulnya LDI tidak usah banyak dikasih ceramah. Dan LDI ini saya lihat dan saya mengerti dan saya sadar ini LDI ini disiplin. LDI ini kayak tentara. Anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Tapi mohon maaf, selain sebagai Menteri Pertahanan memang sengaja beliau kita undang sebagai calon presiden. Saya berani ngomong gini karena tiga-tiganya insya Allah kita undang. Untuk apa? Supaya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu mengenali siapa capres, apa visi misi, apa yang dikerjakan, apakah tune in kira-kira dengan apa yang diinginkan oleh LDI. Kan gitu aja sebenarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah jazakumullah khairah, alhamdulillah jazakumullah khairah. Pak Prabowo, sebagaimana tadi sudah saya utarakan, sebetulnya 8 program prioritas kami ini melalui kajian yang cukup panjang, Pak. Setelah kami melihat konflik yang ada di dunia ini, sebetulnya kalau kami membaca ada 4 hal yang menjadi sumber masalah. Yang pertama perebutan energi, yang kedua perebutan pangan, yang kedua perebutan air, dan yang ketiga adalah logam. Apalagi di Indonesia adalah sumbernya rare earth material, nikel. Itu begitu logam-logam mulia, logam-logam tinggi yang sebetulnya mempunyai nilai teknologi yang sangat tinggi. Itulah yang menjadi perebutan dunia. Kita melihat bahwa Arab Spring pun itu sebetulnya energi. Kita melihat Rusia, Ukraina, energi. Hampir semua rata-rata adalah energi. Maka LDI dengan 4 permasalahan itu, kami akhirnya sepakat merumuskan yang harus kita bangun adalah SDM. Ini diilhami oleh seorang ulama Aceh namanya Walid Marhaban. Ketika Walid Marhaban itu rumahnya depannya itu Gunung Luiser, itu mau digali, dieksplorasi emasnya, jawaban beliau adalah jangan. Pinterkan dulu manusianya, pinterkan dulu SDM-nya, supaya kekayaan ini untuk bangsa Indonesia. Maka itulah kenapa kami menempatkan SDM sebagai program prioritas yang berwawasan kebangsaan, yang berkeagamaan, yang berpendidikan, yang sehat. Baru kita bicara toolnya, teknologi digital, kemudian bicara gerakannya, ekonomi syariah, pangan dan lingkungan hidup, terus kemudian baru berbicara tentang energi baru terbarukan. Jadi itu merupakan hasil penelitian kami, kajian kami. Oleh karena itu kami berharap Pak Prabowo bahwa ke depan, capres ke depan itu harus mampu mengelola ini kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk yang lain. Nah, yang kedua, kami menempatkan wawasan kebangsaan di urutan pertama karena Indonesia ini dibentuk oleh founding fathers atas dasar perbedaan. Saya kemarin ditanya oleh wartawan, Pak Kris, menurut Pak Kris politik identitas itu gimana? Ya enggak apa-apa, wong kita memang berbeda kok. Yang enggak boleh itu politik identitas tidak beretika, itu yang salah. Politik identitas tidak beretika itu menghasilkan black campaign, negative campaign. Itu yang enggak boleh. Tapi memang saya orang Jawa, masa saya ingkari saya ini orang Jawa? Kan enggak mungkin. Pak Prabowo tentara, masa mungkin diingkari kalau Pak Prabowo itu tentara, kan nggak bisa. Gitu ya. Yang penting bagaimana kita ini secara beretika dalam mengelola semuanya itu. Maka itulah kebangsaan menjadi prioritas kita dan insya Allah ke depan
penanganan masalah kebangsaan, masalah kesejahteraan, pembangunan SDM itu menjadi prioritas kami. Itulah tantangan ke depan Pak Prabowo yang kami titipkan kepada Bapak. Terima kasih, saya pendek aja. Kalau saya banyak ngomong nanti dikira capresnya saya. Ini capres Pak Prabowo. Maka kami persilakan barangkali nanti untuk selanjutnya Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertahanan untuk bisa menyampaikan visi misinya dan apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan pada kita untuk kita bisa sama-sama bekerja sama dalam rangka membangun untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa yang bertakwa, bangsa yang beriman, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kiai Haji Kriswanto Santoso yang saya muliakan, Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Rasyidin, Kiai Haji Edi Suparto yang saya hormati dan saya banggakan, Dewan Pakar LDII Dr. Katno Hadi, Dewan Penasihat Pusat Kiai Haji Lukman Hakim, Kiai Haji Sultan Aulia yang saya hormati dan saya banggakan, Kiai Haji Ahmad Fawaz yang saya hormati dan saya banggakan, para ulama kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang di hadapan Rakernas LDII tahun 2023 ini. Saya merasa ada suasana kebatinan yang khas di tengah LDII. Saya melihat wajah sahabat-sahabat lama. Saya melihat dan saya merasakan getaran semangat saudara-saudara sekalian. Sebenarnya saya merasa tidak perlu lagi kasih visi dan misi, saudara-saudara sekalian. Karena saudara sudah tahu perjuangan saya dari sejak dulu bagaimana. Perjuangan saya sebenarnya sudah saudara rasakan di hatimu semuanya, saudara-saudara sekalian. Karena kita semua sama anak, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Kita mengerti, kita faham, kita sudah tahu betapa yang Maha Kuasa memberi karunia yang begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita juga melihat
bahwa kekayaan itu banyak yang tidak dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. LDI ini tadi disebut oleh Pak Jokowi, memang LDI ini ciri khasnya ada. LDI ini pinter-pinter orangnya. Aku lihat expo tadi saya terkagum-kagum. Jadi memang sebetulnya LDI tidak usah banyak dikasih ceramah. Indikator, semua pakar, semua institusi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia melihat bahwa Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di bumi ini. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima, bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Bisa. Bisa. Kalau bisa belum tentu akan. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kita rasakan semua, dan saya kira LDII sudah tepat. Kuncinya sumber daya manusia. Manusianya harus bisa. Manusianya harus siap. Tapi dalam peradaban manusia kita paham, kita mengerti bahwa unsur pimpinan sangat berpengaruh. Dalam setiap kelompok, dalam setiap kumpulan manusia pasti ada yang punya bakat, punya hasrat memimpin, dan ada yang tidak mau memimpin. Tidak ada masalah, karena manusia ya itu. Dan yang mayoritas menghendaki ada yang memimpin. Dari kelompok 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Dari RT, RW, dan seterusnya. Di desa, dan seterusnya. Ada unsur pimpinan, ada unsur yang tidak, yang pengikut. Unsur pimpinan di mana-mana, di setiap lapisan disebut unsur elit, unsur yang di atas memimpin. Jadi dari semua kajian yang ada yang menilai bangsa Indonesia sekarang, mereka mengatakan Indonesia punya potensi akan menjadi keempat, kelima, keenam ekonomi terbesar di dunia. Hitungannya adalah, ya, terima kasih. Ini memang LDI semangat bukan main. Dan LDI ini saya lihat dan saya mengerti dan saya sadar, ini LDI ini disiplin. LDI ini kayak tentara. Aku ini gini-gini mantan jenderal loh. Ketua Umum IPSI. Nggak diganti-ganti, aku minta diganti. Kalau aku nggak diganti, sekjennya nggak boleh diganti juga.
Enggak, saya merasakan ini LDI ini kayak tentara. Disiplin, semangat. Sedikit-sedikit tepuk tangan. Tepuk tangannya keras lagi. Begini saudara-saudara, Anda tahu kita harus koreksi diri ya. Kita harus koreksi diri bangsa kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita harus koreksi diri. Ya kan? Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat yang kurang terpuji. Satu, memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua kurang menghargai rekan sendiri, kurang menghargai pemimpin sendiri, kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Kita harus belajar dari manapun. Tapi ada sifat bangsa Indonesia yang sebenarnya itu kalau bahasa Belanda itu ya, Pak Kris ya, itu bahasa Belanda itu bunyinya Minderwaardigheidscomplex. Itu bahasa Belanda dengan logat Banyumas. Minderwaardigheidscomplex. Artinya rendah diri. Kita kalau lihat ini kagum, ya kan? Lihat itu dari asing kagum. Saya juga termasuk, saya berdosa juga. Saya waktu muda, saya ke Eropa, saya terkagum-kagum. Yang dikasih nasihat oleh nenek moyang kita, ojo gumunan, ya, ojo kagetan. Waktu aku muda, sekarang masih muda. Saya waktu muda, saya berdosa, aku gumunan. Aku kagetan, aku terlalu kagum. Waktu di Eropa pertama, saya lihat, waduh, gedung-gedung bagus, istana-istana hebat, Versailles, Louvre, Amsterdam, Buckingham Palace, ini itu kagum. Lama-lama setelah saya belajar sejarah, kekayaannya itu dari kita semua. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita, karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Tapi kita harus koreksi diri, ya kan? Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lengah. Ya, karena ini sifat. Nah, ini saya boleh ya Pak Kiai, aku boleh bicara. Ya. Aku udah siapkan teks sebetulnya. Tapi aku ingin bicara dari hati gitu loh. Kapan lagi aku bicara di depan LDII, ya kan? Undangan ini mahal banget. Apalagi aku suruh bicara duluan. Jadi kembali ya, jadi kita ini kadang-kadang terlalu kagum, tapi kita harus koreksi diri. Selalu pemimpin-pemimpin kita banyak yang dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini karena watak kita, karakter kita. Karakter kita ini pada dasarnya baik. Benar nggak? Kalau kita kedatangan tamu, coba kita ingat, kita kedatangan tamu, ya kan? Tamu siapa saja datang, monggo pinara. Kalau perlu kita diam-diam ke tetangga, pinjem gula, ngutang dulu di warung, karena kita menghormati tamu, iya kan? Dan ini selalu kita lakukan. Kalau ada yang datang ke desa kita, datang, terima kasih, silakan. Kita nggak punya apa-apa,
Kita mau kasih. Ini sifat bangsa Indonesia. Semua suku, semua daerah sifatnya seperti itu. Benar atau tidak? Orang tua kita, ibu kita dari kecil mengajarkan, ya kan? Nah, kalau besar ya harus jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bermanfaat, tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Ada budaya-budaya lain yang tidak salah. Mungkin itu budaya dia, pengalaman dia. Ada di situ yang diajarkan, nak, yang penting kamu harus menang. Bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Diajarkan seperti itu. Nak, yang penting kamu harus kaya. Tidak peduli bagaimana caranya kau kaya. Ada budaya seperti itu. Ini makanya kita kadang-kadang disebut clash of culture, clash of civilization. Karena mindsetnya berbeda dengan kita. Kita tamu ramah tamah. Kita ada pelajaran gotong royong. Kita tidak bisa lihat ada saudara kita yang kelaparan. Jadi ini mempengaruhi pandangan bernegara dan pandangan berekonomi. Saudara-saudara sekalian. Ini berpengaruh karena ada negara-negara yang berazaskan kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal yang diutamakan adalah keuntungan si punya modal. Si kapitalis yang penting dia untung. Dengan modal untung, dia tambah modal. Dengan tambah modal, dia tambah modal lagi. Dan ujungnya yang kaya hanya segelintir orang saja. Itu cocok mungkin untuk budaya yang lain. Dan mereka mengatakan, ini pelajaran, mereka mengatakan, greed is good. Keserakahan adalah baik. Ini tidak cocok sama budaya kita dan agama kita. Kok keserakahan baik? Keserakahan bagi kita akan mengarah kepada kecelakaan, kepada penderitaan. Dan inilah sebenarnya masalah bangsa kita karena elit kita banyak belajar di barat. Termasuk saya sendiri. Saya didikan barat. Yang saya sebut tadinya saya kagum sama barat. Ya. Oh, barat makmur. Barat menguasai teknologi, etc., etc., etc. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak azazi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak azazi. Jadi ada pelajaran hak azazi untuk satu kelompok manusia dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Jadi saudara-saudara, kita ini, bangsa Indonesia ini harus melek. Bukan kita benci sama orang lain, tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama. Kalau elitnya bisa kerjasama.
bisa kolaborasi, dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini. Karena itu waktu tahun 2019, ya kan, saya kalah. Loh, gue kalah, lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, Tapi pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah, selalu korban adu domba, selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu. Suku sama suku, daerah sama daerah, agama dengan agama, mazhab dengan mazhab. Sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu, saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Dan pada saat itu, Pak Jokowi yang menang, dia mengulurkan tangan, dia mengajak saya bergabung, dia mengajak saya bersatu, dia memberi kesempatan saya untuk berbakti dan mengabdi bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Pak Jokowi kalahkan saya, tapi saya punya insting, saya punya firasat. Pak Jokowi ini hatinya baik, niatnya baik, hasratnya baik, sama dengan saya. Kenapa kita tidak bisa kerjasama? Kalau niat kita sama, hasrat kita sama, ingin berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia, kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua, siapa nomor tiga, nggak ada urusan, itu tidak penting. Kita bersatu untuk rakyat kita. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun, seluruh elit bisa kerjasama. Kadang-kadang sulit, kadang memang tidak gampang, karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit. Tidak mengerti negara kita luar biasa. Tidak mengerti negara kita begitu kaya. Dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan, dan kekerasan? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Maaf. Tapi dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara, itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek bicara, tapi bicara meyakinkan, memberi argumen, memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat jauh lebih baik daripada gontok-gontokan, daripada ribut. Saya kira para ulama yang paling tahu. Ini pun juga ajaran daripada kiai-kiai saya, iya kan?
bahwa kalau bisa kita membuat perbaikan, perubahan dengan kata-kata, dengan meyakinkan, dengan mempengaruhi. Jadi karena itu saudara-saudara, saya membuat buku, di mana-mana saya diundang, saya bicara, dan kalau saudara-saudara perhatikan selama 20 tahun, mungkin pidato saya nggak banyak berubah, ya kan? Inti tadi satu, kita harus kerjasama. Inti kedua, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang bangsa kita cukup lama, bangsa kita dibohongi. Cukup lama bahwa kita tidak percaya diri, tidak percaya pendiri-pendiri bangsa kita. Sebagai contoh, nah ini saya mulai ya. Kalau kita ingat tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional kita jelas tertera di situ. Bahwa tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Berarti bangsa kita ini harus kuat. Bangsa ini pertahanannya harus kuat. Karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan bangsa asing karena keramahan kita datang tadinya untuk berdagang, lama-lama nggak mau pulang. Kita ramah, monggo pinara, lama-lama dia nggak mau pulang. Dia bilang rumah itu rumah dia. Kita jadi kacung di bangsa kita sendiri, di rumah kita sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu kita tidak kuat. Makanya pendiri-pendiri bangsa kita menaruh tujuan nasional melindungi. Tapi banyak tokoh di Indonesia yang mengatakan, ngapain bangun tentara yang kuat? Emang kita mau perang? Ada yang ngomong begitu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang. Perang itu dahsyat, tapi ada bangsa-bangsa lain yang menggunakan kekuatan tentara untuk menindas bangsa-bangsa lain. Kita mau ditindas atau tidak? Tadi Bapak Presiden mengatakan, kita kira Ukraina jauh, perang Ukraina mempengaruhi kita di sini. Kita kira perang di Gaza jauh. Perang di Gaza mengakibatkan BBM seluruh dunia naik. Mempengaruhi kita di sini. Dan saudara-saudara, bangsa kita kaya sekali. Bangsa kita kaya sekali, dan karena kekayaan itu, jangan mengira tidak ada bangsa-bangsa lain yang mengincar kekayaan kita. Tadi disinggung, nikel adalah mineral, ya, zat yang langka. Yang langka. Tapi di abad ke-21 ini, nikel sangat menentukan peradaban teknologi yang akan datang. Dan kita salah satu pemilik nikel terbesar di dunia. Nah, kalau kita bicara manusiawi, kalau kita punya harta, tapi kita tidak bisa menjaga harta itu, kira-kira kita dirampok atau tidak? Tidak perlu terlalu pintar untuk faham. Kalau kita diketahui punya harta yang banyak,
Tapi dia lihat tidak ada usaha untuk menjaga harta itu, pasti akan diambil. Ini namanya hukum manusia. Yang kedua, kita juga tujuan nasional kita sangat jelas bahwa kita memang harus memajukan kesejahteraan. Ini tujuan nasional, kita harus memajukan kesejahteraan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Saudara-saudara, 1, 2, 3, 4. Ini syaratnya adalah bahwa kita harus punya banyak sumber daya. Kita harus punya banyak uang supaya rakyat kita bisa sejahtera. Inti masalah yang saya sudah bicara selama 20 tahun lebih, dan saya, di dalam tulisan-tulisan saya, dan nanti saya tinggalkan, adalah bahwa sudah ratusan tahun, waktu zaman Belanda, dan sesudah merdeka pun, dan sampai sekarang, sampai beberapa tahun ini, terjadi suatu gejala, fenomena itu adalah yang saya sebut net outflow of national wealth. Jadi kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Karet, kelapa sawit terbesar di dunia produksi. Karet, 21 komoditas kita unggul di dunia, tapi hasilnya diekspor dan uangnya banyak sekali yang tinggal di luar. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia, tapi kekayaannya tidak tinggal di Indonesia. Ini datanya ada semua, coba diperiksa. Jadi perjuangan saya selama sekian belas tahun, sekian puluh tahun adalah meyakinkan elit bangsa Indonesia bahwa ini tidak boleh diteruskan. Bahwa kalau begini, apa bedanya? Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya republik? Untuk apa kita punya MPR, DPR? Untuk apa kita punya presiden, menteri? Kalau kekayaannya ke luar negeri terus. Di situ perlu ada perubahan, dan disitulah kenapa saya maju di politik. Dan Pak Jokowi setelah beliau jadi presiden, di dalam beliau lihat angka-angka tersebut, sehingga beliau dan tim inti beliau ambil kesimpulan yang sama. Ini harus dirubah. Dan beliau canangkan strategi hilirisasi. Tidak akan mengizinkan bahan baku kita dijual murah sebagai bahan mentah. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama barang-barang kita dijual mentah. Nilainya tidak ada di Indonesia. Dengan hilirisasi itu, ternyata banyak negara berang. Uni Eropa berang. Marah-marah, kita digugat ke WTO, World Trade Organization. Dan kita dikalahkan, kita naik banding. Terus IMF neken kita. Alhamdulillah Pak Jokowi ini tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi, dan mengatakan terus hilirisasi. Nikel sudah dilarang, sebentar lagi boksit, dan nantinya 21 komoditas akan kita paksakan harus diolah di dalam negeri, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini ya saya lompat-lompat ya, karena kalau saya urutan ini, berurutan slide ini ada 52 slide. Kalau masing-masing 4 menit, jadi pidato saya 4 jam. Saya singkat karena LDII pinter-pinter. Saya hanya mau sekarang beri contoh langsung ke nikel. Ya, minta ditayangkan. Ini contoh ya. 2017 dan sebelumnya kita masih izinkan nikel diekspor sebagai bahan baku. Tahun 2020 keluar larangan ekspor nikel sebagai bahan baku, harus diolah. Kemudian smelter dipaksa dibangun tahun 2002, produk diekspor sebagai turunan. Langsung penghasilan kita naik dari 3 miliar jadi 33 miliar. Dua tahun setelah kebijakan diambil, penghasilan bangsa kita naik 1000%. Ini saya harus akui, ini adalah keberanian Presiden Joko Widodo. Kadang-kadang saya sebagai mantan tentara, aku lihat beliau ini tidak pernah Kopassus, tidak pernah. Tapi keberaniannya mungkin melebihi semua jenderal kali itu. Enggak bergeming, terus. Beliau diejek, beliau dihina, terus. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Menhan, rakyat kita tidak mungkin makmur, bangsa Indonesia tidak mungkin makmur kalau kita izinkan terus seperti ini. Kita harus hilirisasi, semua bahan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Karena itu saya mantep, saya bersatu sama Pak Jokowi. Saya akan melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi. Satu komoditas saja naiknya 1000%. Saudara-saudara, coba lihat ya, nikel. Dari nikel ore jadi nikel sulfat naiknya 11 kali. Jadi precursor naiknya 19 kali. Jadi katoda naiknya 37 kali. Dan kita akan bikin sel baterai di Republik Indonesia naiknya 67 kali. Ini yang akan kita jadi makmur, saudara-saudara. Ini yang kita nanti sesungguhnya merdeka. Ini yang membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus dan kita bisa dan kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Buatan anak-anak Indonesia sendiri. Jelek-jelek gini Menteri Pertahanan. Dikasih wewenang sedikit, aku sudah bikin. Atas izin Bapak Presiden, aku sudah bikin Jeep buatan Indonesia sendiri, saudara-saudara. Ini panitia saya dibatasi waktu nggak kira-kira? Hah? Saya minta izin minum kopi boleh? Pak Kiai, tapi nggak ada kursi nggak apa-apa ya? Hah?
Ini bisa 3 jam lagi nih. Pokoknya panitia aku udah nawarin, kalian nggak suruh saya turun ya saya terus. Saudara-saudara, ini ada cerita, tapi nggak ada wartawan kan di sini, nggak ada. Aku cerita, ada warga negara asing di sini nggak apa-apa ya. Sohib, brother, where? Hah? Rusia, spasiba. Rusia agak baik sama kita ya. Hah? Oh, di Singapura. Oh, friend. Saudara-saudara, aku cerita ya soal Jeep. Jadi, saya Menteri Pertahanan. Harus mengadakan Jeep untuk seluruh TNI. Iya kan? Darat, laut, udara. Kebutuhan kita 10.000 Jeep. Tentunya diajukan dong, Pak, ini ada Jeep dari Austria, harganya $100.000 satu. Ada Jeep dari sini, dari situ. Ada Jeep dari sebuah negara. Nggak enak karena ada orang asing, saya nggak sebut negaranya mana. Negara X. 20.000 $20.000 sampai di Indonesia. Murah banget. Dan tapi saya ini hati saya nasionalis kayak LDII, ya kan? Jadi masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, perwira Indonesia di mana-mana, pakai Jeep asing, nggak enak aku, ya kan? Panggil Pindad, cari. Saya tahu ada profesor yang kerja di General Motors 15 tahun. Orang hebat, lulusan MIT, etc. Mungkin yang dulu anak buahnya Habibie yang dikirim itu. Dia kerja di sana. Saya dengar dia memang sudah pingin pulang. Saya cari dia, saya bilang, Anda kerja di General Motors? Iya Pak. Profesor. Bisa nggak Anda bikin mobil untuk Indonesia? Bisa Pak. Bisa. Oke. Saya minta dia masuk ke Pindad. Aman. Inilah LDII, dia udah siapkan. Kalau jatuh pun ada penampungnya di bawah. Emang LDII, presiden yang mengatakan LDII pinter-pinter orang itu. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi saya akibat profesor itu dia persiapan akhirnya bisa Pak kita bikin Jeep buatan Indonesia. Harganya berapa? $60.000. $59.000 persisnya. Kenapa? Pak, economy of scale lah, inilah, itulah, memang awalnya selalu mahal. Kalau kita sudah bisa bangun 50.000 setahun, 30.000, itu nanti harganya turun. Jadi saya dilema. Mau saya pilih yang murah, 20.000, tapi perwira Indonesia pakai mobil buatan orang lain. Atau agak mahal sedikit, buatan anak-anak Indonesia. Udahlah, aku pilih buatan anak-anak Indonesia. Gagah nggak itu? Diharapkan nanti semua pesantren, semua LDII pimpinannya pakai Jeep buatan Indonesia semua. Jadi saudara-saudara, walaupun hanya Menteri Pertahanan, tapi bersama Jokowi kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia. Jadi saudara,
Ini hanya contoh ya, bahwa kita bisa, kita mampu. Masa kita tidak mampu? Korea tidak punya sumber alam seperti kita. Tahun 67 per kapita kita sama Korea sama. Sekarang kita di sekitar berapa? 4.800, mereka sudah kalau nggak salah 30.000. Kenapa? Karena mereka punya strategi, komitmen, will, tantangan. Mereka juga ingin hidup bermartabat. Kita ingin hidup bermartabat. Kita tidak mau ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Kita tidak mau. Kita bisa hilangkan kemiskinan. Saudara-saudara, saya sekarang tadi komoditas nikel. Saya sekarang hanya mau gambarkan kepada saudara, ya kan? Berapa besar pemerintah sekarang sudah berbuat untuk rakyat Indonesia dan terutama rakyat miskin. Bisa diturunkan di slide yang sudah digelontorkan. Ini. Saudara-saudara, ini yang saya sebut bahwa Pak Jokowi ini menerapkan bukan ekonomi kapitalisme neoliberal. Dia melaksanakan ekonomi Pancasila. Jadi apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik, yang positif dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Itu Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi jalan tengah. Jadi saudara-saudara, bedanya kalau neoliberal itu keserakahan, kalau kita kekeluargaan. Kuncinya di kita, senjata yang paling ampuh adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah senjata pamungkas yang tidak pernah disinggung oleh banyak elit Indonesia. Saya ini tidak punya gelar sarjana ekonomi, tapi saya bisa baca Undang-Undang Dasar 45. Dari awal saya baca pasal 33. Pasal 33 ini adalah kunci pengaman. Kalau kita terapkan pasal 33, tidak akan mengalir kekayaan bangsa ke luar negeri. Jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bukan azas keserakahan. Bukan azas konglomerasi, azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 ini juga suatu ayat pamungkas. Ini jimat keselamatan kebangkitan bangsa Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya minta slide tadi, kembali ke slide yang kucuran dana yang sudah keluar untuk rakyat kecil. Ini perlu diketahui. Jangan mengira bahwa keadaan dunia baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Puluhan negara bangkrut.
Puluhan negara tidak bisa bayar gaji. Puluhan negara tidak ada makanan. Saudara-saudara, ya, coba lihat. Tahun 2003 untuk kesehatan gratis, ya, 46,5 triliun. 96,8 juta orang gratis BPJS, 236 juta layanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat. Itu di 2022. Saudara-saudara, masih banyak yang belum bagus. Masih banyak yang kekurangan. Tapi coba lihat ini yang sudah dihasilkan. Kartu Indonesia Pinter. 17,9 juta siswa dan 2,2 juta siswa sekolah agama menerima manfaat. 908 ribu mahasiswa plus 67,8 ribu mahasiswa agama menerima manfaat. Kartu sembako 45 triliun. 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 10 kg beras per bulan untuk 3 bulan plus 3 bulan. Program Keluarga Harapan 28,7 triliun. 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 200 ribu sampai 1 juta per tahun. BLT dana desa. Bantuan 300 ribu per bulan per keluarga. Untuk keluarga miskin, lanjut usia, dan anggota sakit kronis menaun difabel. Ini baru segini. Belum lagi subsidi BBM. Subsidi BBM kita hampir 400 triliun lebih. Ini juga untuk rakyat miskin. Belum subsidi listrik, sama. Sekitar 300 triliun. Ada slide-nya enggak? Jadi saudara-saudara sekalian, ini masih banyak lagi kalau saya uraikan satu-satu. Jadi saudara-saudara, kalau saya yakin LDI tokoh-tokoh yang cerdas dan pintar-pintar, kalau melihat data ini, ya sudahlah, harus diakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang beliau pimpin, ya berhasil membela rakyat Indonesia. Saya rival yang dikalahkan. Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet. Saya lihat kebijakan-kebijakan selalu memikir bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin, bagaimana itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib itu. Gue nggak sebut siapa namanya juga. Nggak boleh dong, nggak etis. Karena kan kita harus kompak. Tapi neolib gimana? Selalu aku lihat, kadang-kadang coba-coba, Bapak Presiden gini, intinya nggak usah gitu loh. Nggak harus. Nanti utang kita terlalu banyak. Utang kita salah satu terendah di dunia sekarang. Iya kan? Jadi saudara-saudara, ini coba prestasi pemerintah ini, ya kan? Pertumbuhan kita lumayan. Ya di bawah Tiongkok, di bawah China, di atas Rusia, di atas Jerman, sorry Singapura, di atas kau. Inflasi salah satu terendah. Utang pemerintah salah satu terendah di dunia kita. 38%. Kau lihat itu. Jepang 266%.
Italia 151%, USA 137%. Gue nggak singgung Singapura deh, gue lompat. Spanyol, Prancis, sorry Singapura, friend kita, teman-teman. Jerman, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, nah sekarang saya langsung saja ya. Saya udah dipelototin banyak orang. Tadi saya singgung nikel. Lanjut slide kedua tentang nikel. Nikel Indonesia sebagai komponen baterai mobil listrik. Saudara-saudara, industri otomotif dunia akan bergeser ke mobil listrik. Dari komponen mobil listrik, 80% itu nikel, 15% kobalt, 5% aluminium. Juga bisa 10% mangan, 10% kobalt, dan kita punya nikel, kita punya kobalt, kita punya aluminium. Jadi sebentar lagi Indonesia akan menjadi produsen mobil-mobil listrik di dunia. Vietnam sudah, kita tidak boleh kalah, kita akan. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Prabowo Gibran sudah boleh. Saudara-saudara, kita sudah punya peta 21 komoditas. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas dan perak, aspal, buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam. Semuanya kita sudah punya petanya. Dan kita akan bikin industri-industri di Indonesia. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang ini menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Limbah yang 30% ini menghasilkan 40.000 pabrik. 40.000 pabrik. Hitung berapa ratus ribu insinyur. Berapa anak-anak Jepang bekerja dengan gaji yang bagus. Saudara-saudara, Indonesia harus punya kilang-kilang minyak, smelter-smelter, semua bahan-bahan kita harus diolah di bumi Republik Indonesia. Contoh, kita sudah punya roadmap pohon industri tembaga. Di ujung paling kanan itulah tembaga kita akan menjadi industri piping, industri elektrikal, industri elektronik, bahan-bahan arsitektur, industri otomotif, industri koin, industri biomedical, home appliance, chemical, industri militer. Dan Anda lihat sendiri nilainya naik puluhan kali. Selama ini puluhan tahun, ratusan tahun
kita izinkan ekspor gelondongan tembaga. Tapi kita sekarang punya smelter, kita akan olah tembaga di Republik Indonesia. Pohon industri nikel, tadi sudah saya singgung. Lanjut, pohon industri boksit. Lihat nilainya. Ada yang nilai naik, diikuti, Anda lihat, dari naik setelah diolah, smelter grade alumina 5 kali nilainya, seterusnya 29 kali nilainya, terus 33 kali nilainya, 67 kali nilainya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apalagi yang muda-muda, masa depan kalian gemilang. Bangsa Indonesia gemilang. Bangsa Indonesia akan terhormat. Kita tidak mau lagi minta-minta. Nanti Indonesia yang akan kasih bantuan kepada negara-negara lain, saudara-saudara. Pohon industri timah. Sekian puluh kali naik nilainya. 69 kali. Dan seterusnya. Minyak bumi. Seterusnya. Lihat semua produk yang kita bisa hasilkan. Gas bumi. Lihat nilainya. Ujungnya. Apa yang bisa kita hasilkan. Saudara-saudara sekalian, kita punya roadmap 21 komoditas. Ini saya kira cukup untuk bahan saudara-saudara. Saya tinggalkan buku, mohon dipelajari. Ya. Dan saya kira yang 8 atau 4 prioritasnya LDII sudah termasuk di dalamnya. Dan benar-benar SDM sangat penting. Saya hanya mau sekarang langsung saja. Tadi ya, swasembada pangan mutlak dan akan kita capai swasembada pangan. Manakala saya diberi mandat, Prabowo Gibran dan tim saya semuanya diberi mandat, dalam 3 tahun kita swasembada pangan. Aku semangat di LDII ini. Hanya di LDII aku kasih ceramah didampingi karawitan ini. Kelenengan. Dari mana kalian ini? Solo. Waduh ini. Gara-gara Pak Jokowi datang Solo. Enggak ada Banyumas ya? Ada Banyumas mana? Di belakang. Bagian apa? Gong. Ini. Semangat aku, nggak mau turun-turun. Kapan saya dilempar sandal? Disuruh turun. Salah sendiri ya, panitia. Gue nggak disuruh turun, gue nggak turun. Saudara-saudara, jadi SDM, intinya SDM salah satu program unggulan kita. Tadi semua program akan kita lanjutkan. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM,
kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum Kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat, bantu saya milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seorang pemimpin harus bisa merasakan rakyatnya. Sebelum diusir, dia buru-buru berhenti aja dulu. Terima kasih. Hidup LDII. Bersama kita maju. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Prabowo Subianto atas pengarahan yang disampaikan. Demikian pengarahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto telah kita terima, dan sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Acara selesai, Bapak Menteri Pertahanan berkenan meninggalkan ruang, hadirin dimohon berdiri.
Sekali lagi dengan penuh apresiasi kita berikan tepuk tangan untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon peserta Rakernas beri jalan untuk Bapak Prabowo. Beliau masih ada kegiatan yang harus beliau datangi. Kita berikan kesempatan beliau untuk melanjutkan kegiatannya. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Prabowo Subianto selalu dilimpahkan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang barokah, dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Teriring ucapan terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan beberapa kegiatan yang akan kita lalui pada sesi siang nanti. Sesaat lagi kita akan melaksanakan istirahat, sholat dan makan siang. Tepat pukul 13.00, sekali lagi, tepat pukul 13.00 kita akan menerima pembekalan materi Rakernas oleh Menteri BPN dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon dengan hormat tepat pukul 13.00 seluruh peserta bisa kembali berkumpul di Grand Ballroom Gedung Serbaguna Minhajul Rosyidin, Jakarta. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.